Oke, minggu lalu kita bahas inkarnasi of the only begotten ya dari Saint-Cyr itu what is Christ. Apa yang kalian pelajari minggu lalu tentang Kristus itu? Minggu lalu kita bicara di economy of the Christ ya, di mana dua natur itu di dalam satu pribadi itu bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ya nanti kita akan dalami lagi. Misalnya minggu lalu kita bahas tentang kehendak manusianya, ya sejalan nggak atau submit nggak dengan kehendak ilahinya, ya kan? Nah, kenapa? Karena Kristus tidak punya genomic will, ya, yang ada natural will gitu. Tetapi pribadi atau Kristus yang mengambil kodrat manusia sehingga punya kehendak manusia, ya, punya ketaatan, itu adalah kodrat yang diambil dari Maria atau dari inkarnasi ya pendagingan dari kodrat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga Kristus mengambil kodrat manusia jatuh dalam dosa itu untuk dipulihkan, ya, sehingga Maria atau Maryam itu memiliki dosa asal. Dari situlah kodrat manusia Yesus itu diambil dari Maria, dan Maria itu mewarisi original sins atau dosa dari nenek moyang. Dan itulah yang dipakai oleh Kristus untuk dipulihkan, the incarnation itu ya. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Maximus the Confessor di dalam Nihil-Localia ya. That is why he who made man became a man and was born as a man, so that he might save man, and by healing our passion through his passions, might himself supernaturally destroy the passion that were destroying us, in his compassion renewing us in the spirit through his perfection in the flesh. Nah, artinya prinsipnya adalah ketika dia mengambil kodrat manusia itu adalah untuk mengilahikan kodrat itu, ya. Nah, kita ingat manusia diciptakan untuk segambar dan serupa dengan Allah. Ya, berarti manusia diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Secara kodrat manusia itu serupa dengan Dia. Oke. Nah, tetapi karena Adam yang pertama itu gagal, jatuh ke dalam dosa dan akibatnya kematian, berarti ada semacam penghalang nih atau kayak duri nih yang mesti diangkut, yang dibuang supaya kodrat itu kembali bersih dan bisa menjadi segambar serupa dengan Allah. Nah, bagaimana mencabut itu dalam kodrat manusia, ya kan? Nah, itulah nanti datang Adam yang kedua mencabut itu dengan memakai kodrat dari Adam pertama. Mencabut apa? Mencabut ya dosa, ya kematian, penderitaan itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Maximus, dia menjadi manusia supaya dia bisa mencabut apa? Penderitaan, ya, dosa dan kematian di dalam kodrat manusia. Itulah yang disebut dengan inkarnasi. Berarti inkarnasi itu bukan hanya sekadar dia jadi daging, jadi manusia, tapi dia datang jadi manusia itu tujuannya apa? Memulihkan tadi, mengilahikan kodrat manusia. Ya, nah sehingga ketika dia jadi manusia itu dia bisa ambil itu semua. Kalau dia tidak menjadi manusia nggak bisa. Harus jadi manusia. Maka inkarnasi itu necessary untuk memulihkan kodrat manusia yang berdosa itu. Ya, ibarat kayak ada paku ya, dicabut gitu loh. Atau kayak ada duri itu yang dicabut dari daging kita itu, dibuang. Nah, makanya nanti baru manusia bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Nah, kalau menurut Lossky itu menjelaskan gini ya, saya tambahkan satu buku. Ini yaitu ada hal yang perlu dicabut ya atau yang jadi penghalang kita menjadi segambar dan serupa Allah itu adalah kematian, dosa, dan kodrat kita tadi, nature kita. Yang ini yang mesti diberesin oleh Allah melalui pengutusan firman Allah menjadi manusia. Nah,
Lalu di dalam Roh Kudus ini nanti yang akan menguduskan kita ke sana, ya. Nah, 3 hal ini, death, sin, and nature. Ini yang harus disingkirkan. Nah, ini yang dikatakan oleh Maximus the Confessor di sini. Oke. So, pendagingan atau inkarnasi itu berarti apa? Memulihkan, mengilahikan, menguduskan kodrat manusia, ya. Memulihkan dari apa? Dari dosa, kematian, dan penderitaan dari iblis. Mengilahikannya menjadi apa? Menjadi seperti Kristus. Jadi mengilahikan atau menguduskan kita menjadi serupa dengan Allah atau Kristus, lalu memulihkan dari apa? Dari kodrat dosa, kematian, dan penderitaan. Ya, nah itu dia. Ini yang kedua. Nah, itulah artinya Allah yang menjadi manusia itulah yang oleh Alkitab itu disebut inkarnasi dan menamakan dia itu Immanuel. Ya, Immanuel itu berarti Allah beserta manusia. Artinya dia menjadi manusia, mengambil benih Abraham, ya, menjadi partuk of flesh and blood. Jadi benar-benar punya daging dan darah, ya. Immanuel itu bukannya sekedar Allah di surga bersama dengan kita, tetapi Allah di surga itu menjadi turun mengambil daging dan darah, ya. Maka waktu kita mengaku firman Allah bersama dengan kita, Allah bersama dengan kita itu adalah firman Allah yang bersama dengan kita, tidak hanya secara lokal, tapi memang benar-benar dia menjadi sama seperti kita. Dia dibuat punya kondisi seperti manusia, jadi dia punya kodrat manusia, ya, tanpa kehilangan kodrat asalinya yaitu Allah. Oke, ini kata Cyril, ya. So, ada kesatuan di dalam ini. Ada 2 kodrat, tapi ada kesatuan. Gitu. Bukan jadi 2 pribadi yang berbeda, walaupun ada 2 kodrat, tetapi di dalam satu hipostasis atau satu pribadi. Cuma dalam satu pribadi itu ada kodrat Allah dan kodrat manusia. Nah, kodrat manusia dari Yesus inilah yang berasal dari Maryam, ya, yang masih dikuasai oleh dosa, dan itulah yang dipulihkan dengan cara apa? Dengan cara dosa itu karena ketidaktaatan, maka pribadi Kristus itulah taat, gitu, ya kan? Kenapa? Karena Adam pertama tidak taat. Nah, ini pentingnya kita belajar Immanuel ini atau inkarnasi ini dengan belajar tentang Adam kedua. Bagaimana sih kodrat manusia itu dipulihkan? Gimana caranya? Kristus itu memulihkan kodrat kita. Ibarat tadi ya, mencabut paku tadi atau burial tadi. Ya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas di buku ini inkarnasi, yang ini ada incarnation. Pendagingan intinya apa? Kalau pendagingan tadi jadi manusia, jadi Immanuel untuk memulihkan, menguduskan, mengilahikan kodrat manusia. Oke. Nah, sekarang kita belajar Christ is the second Adam. Gimana nih caranya dia memulihkan itu? Bagaimana cara dia mengilahikan kodrat kita? Nah, Kristus itu sebagai the second Adam. Adam itu manusia, ya, tapi manusia yang pertama, tapi dia menjadi second Adam. Nah, artinya gini. Tema tentang Adam yang kedua ini mengambil bagian yang penting sekali. Ya, dan ini sebetulnya sudah diajarkan dalam Perjanjian Baru oleh Rasul Paulus. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 49. Coba satu orang bacakan cepat. Orna, ya, udah dapat.
1 Korintus 15 yang ini. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidup. Sampai 49. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Iya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Nah, itu dia. Itu komparasinya antara Adam yang pertama dengan Adam yang kedua. Gitu. Nah, Kristus sebagai Adam yang kedua berasal dari heavenly, dari surga. Iya kan? Nah, ini artinya udah jelas. Kalau dia sebagai Adam yang kedua yang berasal dari surga, ya, maka nanti tujuan kita itu akan kemana? Ya, karena dia adalah Adam, the first. Adam itu berarti manusia yang pertama. Yang semua keturunan kita akan ikut ini. Kalau Adam yang pertama menuju maut, kita semua akan ikut menuju maut. Tapi kalau nanti di bawah Adam kedua menuju kepada surga, kita semua akan menuju kepada surga itu. Nah, itu komparasinya ya. Nah, pengajaran Paulus ini sebetulnya juga dikembangkan ya oleh Irenaeus. Oke, mengajarkan tentang Kristus sebagai Adam yang kedua. Nah, dia katakan di sini apa yang tidak dikerjakan atau yang menjadi kesalahan dari Adam pertama itu dilakukan oleh Adam yang kedua. Misalnya Adam yang pertama tidak taat, maka Adam kedua menjadi taat. Oke, Adam yang pertama berdosa, terluka, diusir dari Taman Eden, maka Adam kedua membenarkan, yang membetuli, ya, yang taat, yang tidak berdosa, yang akhirnya dipulihkan. Oke? Nah, istilahnya gini, ini ya, setiap dosa yang Adam lakukan itu dipulihkan oleh Kristus sebagai Adam kedua. Oleh Irenaeus itu nama istilahnya adalah recapitulation. Apa? Recapitulation. Nah, recapitulation itu berarti memang kayak di reverse table of content-nya. Nah, kalau Adam yang pertama itu salah semua, itu dikoreksi semua tuh sama Adam yang kedua. Itu namanya recapitulation. Ya, apa yang tidak dilakukan oleh Adam pertama itu dilakukan oleh Kristus. Jadi maka Kristus itu menjadi the new Adam untuk mengoreksi dan menyembuhkan apa yang sudah dirusak oleh Adam dan nenek moyang kita. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Kesalahan dosa pertama dari Adam dan Hawa, ya, ini berakibatkan apa namanya, kodrat manusia itu jadi rusak. Tapi kesalahan Adam ya ditanggung sama si Adam. Adamnya mati kan gitu ya. Begitu juga Hawa. Cuma kodratnya kita tanggung. Akibat dari dosanya Adam itu merusak kodrat kita kan. Itulah yang kita tanggung. Nah, itulah yang akhirnya di-restoring oleh the second Adam ini. Jadi kayak kita benar-benar kalau di dalam Kristus kita tuh kayak dicipta ulang. Ya. Gitu. Kita dicipta ulang masuk menjadi garis keturunan Adam kedua. Oke? Makanya Rasul Paulus mengajarkan kita lahir baru. Lalu Nikodemus nggak ngerti. Masa kita disuruh masuk ke dalam rahim ibu kita lagi? Nah, Yesus mengatakan ini adalah lahir dari air dan roh. Jadi bukan lahir dari rahim ibu kita. Lahir dari rahim dari ibu kita itu apa? First Adam, dan semua manusia itu keturunan Adam yang pertama. Gitu. Termasuk Kristus. Dia ambil kodrat dari Adam pertama. Tetapi dia harus menjadi Adam yang kedua dengan catatan apa?
dia bisa menyembuhkan kodrat Adam pertama itu. Kalau nggak bisa, ya sama aja kayak kita. You see? Tapi karena dia bisa menyempurnakan kodrat dari Adam pertama tadi yang rusak menjadi benar, ya maka di sini dikatakan recapitulation itu berarti apa yang tidak dikerjakan oleh Adam dikerjakan oleh Kristus. Apa yang salah diperbaiki oleh Kristus. Maka dia menjadi Adam yang kedua. Ya. Nah, berarti dia adalah manusia pertama nih di dunia ini yang sempurna, yang sesuai dengan segambar dan serupa dengan Allah. Oke, nah baru nanti kita yang lahir baru oleh air dan roh tadi, kita baru masuk dalam Adam yang kedua secara air dan roh kita, secara spiritual. Ya, tapi secara physically kita adalah Adam yang pertama, keturunan dari Adam pertama. Loh, kalau secara roh turunan Adam kedua itu gimana bisa nyambung, Pak? Nah, ini nanti tubuh kita, ya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Adam kedua inilah yang nanti akan mengilahikan tubuh kita. Ya. Mengilahikan tubuh kita sehingga nanti tubuh kita itu adalah tubuh yang mulia, ya. Semua manusia itu termasuk Adam yang pertama itu tubuhnya tubuh mulia dan kita menjadi saudara-saudara dari yang sulung tadi, yaitu Kristus tadi. Oke, isi. Nah, ini yang kalian mesti pahami ya. Nah, kita baca di sini, the Son of God, although he was perfect, passed through the state of infancy in common with the rest of mankind, partaking of it does not for his own benefit, but for that of the infantile state of man existence, in order that man might be able to receive him. Nah, ini artinya. Ya, kenapa kok dia bisa jadi Adam yang kedua? Karena ini dia mengubah ya kodrat manusia itu yang sudah gagal dilakukan oleh Adam pertama itu menjadi sempurna. Dengan cara apa? Ini dia. Christ's obedience to God the Father in his passions on the cross was the solution for Adam's disobedience. Nah, ini. Oke. Jadi apa yang dilakukan Adam pertama tidak taat, ini yang dilakukan oleh Kristus dalam ketaatannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ngerti? Apa itu recapitulation? Recapitulation itu berarti apa? Memperbaiki kesalahan Adam yang pertama. Ya. Ya. Kan tadi Bapak mengatakan bahwa ketika Adam berdosa, terus dosanya itu bisa sampai pada turunannya, termasuk pada kita. Nah, apakah ketika Adam berdosa tidak ada inisiatif dari Allah untuk memulihkan hubungan Adam dengan Allah? Kenapa Tuhan meminta atau menunggu waktu yang tepat pada saat kedatangan Kristus? Ya, that's correct. Jadi kayak kita akhirnya kan manusia itu harus menderita ya, mati ya, lalu ya ibaratnya kayak menderita, dikutuk, terus kena penyakit, lalu mati dan sebagainya ya. Nah, kita harus melihat Allah itu adalah kasih. Jadi walaupun manusia itu menderita, sakit, mati, misalnya para bapak gereja itu melihat sesuatu itu adalah kasih Allah. Oke, jadi penderitaan seperti kalau kita baca itu Xenia ya, sakit, suaminya mati gitu ya. Oke, lalu ya penderitaan dan kematian itu bukan sesuatu yang kalau kita di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Kenapa? Karena itulah yang dipakai oleh Allah untuk memulihkan. Coba misalnya gini, kata Gregorius Nyssa, kematian Kristus itu, Kristus mati ya, kan seolah-olah itu kalah dia kan, atau Kristus itu menderita ya. Justru dengan penderitaan dan kematiannya, dia memperbaiki kodrat manusia itu.
Ya, seandainya misalnya Kristus nggak mati ini, atau Kristus nggak bisa mati ini, maka kematian itu belum dikalahkan. Nah, dari satu sisi kita lihat kematian, penderitaan itu justru menjadi pemulihan. Ya. Nah, menjadi pemulihan sampai memang kita harus tunggu sampai Kristus itu datang memulihkan. Ya, di saat itu ya memang manusia menderita dan mati gitu ya. Nah, tapi justru dalam penderitaan kematian itu jadi satu pemulihan, kembali lagi menjadi kayak Adam yang sebelum jatuh dalam dosa itu. Nanti kita tuh semua kayak Adam yang sebelum jatuh dalam dosa itu. Innocent semua. Berarti Pak, orang-orang yang belum masuk dalam, tadi Bapak mengatakan bahwa kita tuh harus masuk dalam semacam baptisan gitu ya Pak, air dan roh, baru kita dilahirkan baru. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang belum dilahirkan baru Pak? Apakah mereka benar-benar tidak dapat dipulihkan kodrasnya atau seperti apa? Iya, jadi kalau belum dilahirbarukan ya kodratnya ya masih belum dipulihkan. Jadi statusnya mereka masih kodrat Adam. Iya, masih. Gitu. Ya makanya Yesus bilang kalau kamu belum lahir dari air dan roh, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Karena orang itu nanti sampai mati mewarisi kodrat Adam yang pertama, bukan kodrat Adam kedua. Jadi ketika Kristus mati, Pak, masukkan ke dalam maut. Ya. Yang terus mereka dia menginjil. Yang diinjil itu orang percaya atau orang yang belum percaya? Sebelum kebangkitan Kristus, semua manusia itu masuk ke Gehenna. Dari Adam. Orang percaya dan tidak percaya. Iya. Iya. Dari Adam sampai pencuri itu. Ya, oke. Nah, itu semuanya ada di dalam Gehenna atau Hades ya, Seoul, dunia orang mati. Disitulah Kristus, dia mati, maka Kristus masuk ke situ. Ya, dia masuk ke situ. Tubuhnya di mana? Di kuburan. Tapi jiwanya di mana? Jiwa manusianya. Iya, gitu. Oke. Nah, disitulah dia mengobrak-abrik Hades itu, dia bangkit, ya. Membawa semua orang percaya termasuk pencuri yang di samping itu ke Firdaus. Mungkin kan nggak sih Pak menjadi baru ketika kita di alam? Kita menjadi baru? Iya. Kalau sebelum kebangkitan Kristus ya semua menunggu pasca itu, kebangkitan Kristus itu. Nah kalau kita sekarang dua pilihan, ada Firdaus atau Tartarus itu tadi, dunia orang mati itu. Ya, jadi orang-orang yang di luar Kristus ya masuk ke Tartarus itu, menunggu kebangkitan tubuh, tetapi sangat menyiksa. Kamu perhatikan dalam Lukas berapa itu 16 ada pengemis dan orang kaya. Ya, pengemis yang bernama apa? Lazarus dengan orang kaya itu. Ya, nah Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Itu gambaran Firdaus, ya, karena Abraham sudah di sana setelah kebangkitan Kristus. Nah, orang kaya yang jahat ini apa? Ada di dalam, iya, ada di dalam Tartarus yang menderita. Oke, nah jadi setelah kebangkitan Kristus kita ada apa namanya? Ada yang namanya apa namanya? Roh ya, tempat roh-roh yang sudah terpisah dari tubuh ini ditampung di situ. Apakah itu di Firdaus atau di Tartarus? Ya, ini nanti kita pelajari di buku ini ada di doktrin akhir zaman nanti. Ya, kamu bisa baca ke situ. Kita belum sampai situ ya ceritanya, tapi kita masih seputar ini ya, second Adam. Ada pertanyaan lain? Ya. Bagaimana dengan Adam pertama yang diciptakan oleh Allah? Apakah ketika dia jatuh ke dalam dosa itu dia bukan manusia sempurna? Karena tadi Bapak bilang Yesus Kristus adalah manusia pertama yang sempurna.
Jadi ketika Adam diciptakan, terus dia belum jatuh dalam dosa, apakah dia disempurnakan? Ya, secara kodrat memang itu adalah kodrat manusia yang kata Tuhan itu baik, ya, karena dicipta menurut gambar dan serupa Allah. Apakah sudah sempurna dalam pengertian sudah teosis, sudah ilahi gitu? Belum. Adam yang pertama dan dan Hawa itu mesti apa? Menunjukkan ketaatan mereka. Atau Bapak Gereja mengatakan dari gambar itu berarti potensi yang Tuhan kasih untuk menjadi rupa. Berarti memang masih ada proses yang mesti dijalani, belum sempurna. Gitu. Seandainya misalnya Adam pertama itu nggak jatuh dalam dosa ini, ya kan? Apakah Adam yang pertama itu bakal sampai nggak menjadi serupa dengan Allah? Iya. Kalau dia tidak jatuh dalam dosa, dia akan taat terus sampai menjadi serupa dengan Allah. Oke, jadi memang belum sempurna. Dia harus menjalani kesempurnaan itu. Ya, misalnya dengan ketaatan, dia menjalankan perintah Allah dan sebagainya. Oke, dia melakukan hal itu semua. Ya. Lalu kan ada pertanyaannya, apakah kita sudah pernah bahas ya, apakah kalau seandainya Adam pertama itu tidak jatuh dalam dosa, Adam kedua ini bakal datang nggak? Perlu Adam kedua lagi nggak? Hah? Kalau nggak perlu berarti kan Adam yang pertama itu, Adam yang kedua datang itu kan karena kecelakaan kan gitu ya? Benar nggak? Ya, apa pakai plan B ya Allah ya? Dia buat plan A Adam pertama, gagal nih, udah plan B-nya Adam kedua. Apakah seperti itu? Berarti kan tergantung plan A-nya berhasil atau tidak kan? Oh ternyata enggak ini, cilaka ini Adam pertama gagal ini. Lalu Allah baru buat plan B gitu. Apakah seperti itu? Tentu enggak dong. Ya, tentu di dalam kemahatauan Allah ya Allah sudah tahu bahwa Adam pertama itu gagal. Tetapi apakah keselamatan itu bukan keselamatan tetapi pengilahian jadi serupa Allah itu di Adam pertama? Ternyata enggak. Memang Kristus itu sudah firman Allah atau anak Allah itu sudah dipredestinasi menjadi archetype kita, archetype keselamatan kita, pola keselamatan kita. Dialah yang dipredestin oleh Allah. Maka waktu dia menjadi manusia itu adalah sesuatu yang necessary, either plan A Adam pertama itu berhasil atau tidak. Oke? Nah, dari pandangan misalnya kayak Maximus mengatakan bahwa kedatangan anak manusia atau inkarnasi itu adalah sesuatu yang necessary. Tidak tergantung ini Adam pertama berhasil atau tidak. Gitu. Karena yang menjadi pola keselamatan yang sempurna itu adalah Kristus itu. Kenapa? Kristus itulah gambar dan rupa Allah itu. Ya. Jadi nggak tergantung Adam pertama berdosa atau tidak. Nah, kebetulan nih Adam pertama berdosa nih. Walaupun nggak ada kebetulan ya. Adam pertama itu berdosa, maka Kristus datang menebus mereka. Tapi kalau seandainya tidak berdosa, Kristus datang ngapain? Itu akhirnya menjadi pola keselamatan bagi semua manusia. Ya. Oke, ini nanti dalam buku ini juga dibahas sih ya. Jadi kalian bisa baca. Ya. Nah, tadi ini Christ obedience to Father ya, to God. Jadi ketaatan Kristus kepada Allah inilah akhirnya yang menjadi restoring atau recapitulating. Oke. Nah, second Adam settle the debts of the first Adam individually. Ya. Kesalahan-kesalahan di Adam pertama itulah yang diperbaiki oleh Adam. Nah, sekarang kita lihat bagi Gregory of Theologian ini ya, inkarnasi itu adalah misteri terbesar yang memang
paradoks ya bagi manusia. Bagaimana mungkin kodrat Allah dan manusia itu bisa ada di dalam satu pribadi itu. Ya, ini satu misteri memang ya. Kalau kita kan memang manusia, kodrat manusia, nggak ada kodrat ilahi kita. Kristus dua kodrat atau dua natur, Allah dan manusia. Nah, bagaimana dua kodrat ini bisa ada di dalam satu pribadi atau hipostasis itu? Nah, kita percaya bahwa dua kodrat itu tidak campur baur, tidak tidak campur aduk lah ya, atau campur baur, tidak terpisah, oke, tidak terpisah, akhirnya jadi dua kodrat dan dua orang yang berbeda begitu, oke. Nah, tapi tidak campur aduk. Jadi campur aduk itu misalnya kayak manusianya itu blended gitu, jadi ilahi, manusianya jadi nggak ada, yang ada ilahinya, atau sebaliknya ilahinya jadi nggak ada, yang ada jadi manusia, enggak. Jadi tetap terpisah, ya, tidak campur aduk, tapi satu kesatuan gitu, tidak menjadi dua pribadi yang berbeda. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang paradoks bagi kita, ya. Nah, dia katakan di sini. Bapak gereja misalnya seperti Gregory the Theologian, dua kodrat yang tadi itu distinction, dibedakan, ya, tetapi bukan dicampur aduk gitu. Oke, sekarang kita lihat yang ini ya. Nih ya. What kind of human nature did Christ take for himself? Natur manusia yang mana yang Kristus ambil? Adam yang sebelum jatuh ke dalam dosa, atau natur atau kodrat Adam setelah jatuh? Setelah jatuh. Ini udah dijelasin ya. Lalu ini Bapak gereja seperti ini. Alexandria, Athanasius Alexandria, tadi Cyril ya, Cyril, Gregory of Nyssa dan Gregory Palamas, Irenaeus itu menjelaskan itu semua. Kenapa kok dia ambil kodrat setelah jatuh? Nah, iya, karena prinsipnya adalah dia mengambil apa yang dia mengambil supaya mengilahikan atau menguduskannya. Kalau apa yang dia tidak ambil ya tidak bisa dikuduskan kan gitu. Nah, kalau dia tidak mengambil kodrat yang berdosa, ya dia tidak bisa memulihkan yang kodrat berdosa itu. Oke? Nah, ini dia dikatakan apa yang corrupt, damage, itulah yang diperbaiki, di-renew. Ya. Oke, terus. Nah, ini Maximus juga mengatakan, the divine logos assume our human nature without altering his divinity, and become perfect man in every way like us, safe without sin. He appeared like the first Adam, the first man Adam, in the manner both his creatory origin and his birth. Ya, nah itu apa yang dia ambil, yaitu kodrat manusia yang jatuh dalam dosa, itulah yang dia renew. Dia tidak bisa renew apa yang dia tidak ambil gitu. Ya, kalau seandainya dia ambil kodrat tidak berdosa, berarti dia nggak merenew apa-apa kan, karena tidak berdosa gitu. Oke, nah ini kita harus memastikan itu. And then, jadi kamu lihat ya, apa yang dijelaskan oleh Church Fathers ini sesuatu yang sangat dalam ya, yang kadang kita mikirkan tapi kita nggak tahu jawabannya. Nah ini ternyata mereka menjawab untuk kita. Gitu. Oke, nah lalu Maximus mengatakan, the only begotten Son, Logos of God, become perfect man. Jadi manusia yang sempurna. Nah kita udah pernah bahas ya kan. Gimana kok bisa jadi manusia yang sempurna padahal dia mengambil kodrat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kayak gitu. Kan dia mengambil kodrat yang sudah jatuh dalam dosa. Kok dia bisa menjadi the perfect man, manusia yang sempurna, artinya yang tidak kenal dosa.
Hah? Keputusan akal. Kenapa? Dia memiliki keputusan akal. Iya, karena dia punya kodrat ilahi. Nah, kodrat manusianya gimana? Kodrat manusianya itulah yang submit kepada kodrat ilahinya. Loh, kok bisa kodrat manusianya itu submit kepada kodrat ilahinya? Karena kalau kodrat manusianya nggak submit, misalnya di pergumulan di Getsemani itu, ya, apakah pergumulan Getsemani itu Kristus itu tanda petik udah mengenal tidak taat gitu? Kan dia tanya, boleh nggak cawan ini berlalu ya? Apakah ada tanda petik dalam pikiran Yesus itu untuk tidak taat? Enggak. Gitu, karena dia tidak punya yang namanya pertimbangan moral untuk jahat, baik, dan jahat. Gitu. Oke. Nah, ini ya, yang kita perlu tekankan ini lebih detail lagi ya. Maximus mengajarkan gini, dosa Adam ya, ada apa namanya, di sini dikatakan ya, dia being born, dia lahir, artinya dia mengambilkan kodrat manusia yang telah jatuh itu kan, ya kan, hasilnya adalah kayak Adam, the result of Adam sins itu ya. Nah, akhirnya apa? Di sini dikatakan firman Allah itu atau anak Allah itu menerima apa? Corruptibility, bisa jatuh, mortality, bisa fana, dan patience. Karena diambil dari kodrat Adam yang sudah jatuh. Oke, nah bagaimana ini menjelaskannya ini gitu. Ya. Nah, di sini Bapak Gereja Brahma Maximus menolong kita. Kita harus tahu dua jenis dosa yang dilakukan oleh Adam. Yang pertama, reprehensible. Yang kedua, atau irreprehensible. Reprehensible itu kan berarti yang bisa apa namanya, kacau gitu ya. Yang satu tidak. Iya, gitu. Nah, Maximus menjelaskan gini. Kristus ya did inherit the non-reprehensible sin. Yang saya sebut tadi kepolosan akali itu. Jadi dia mewarisi dosa yang atau non-reprehensible. Oke? Nah, yang terdiri dari passion, corruption, dan mortality. Nah, apa itu pengertian passion, corruption, dan mortality? Ada dua jadinya. Ada yang reprehensible, artinya yang menuju kepada kekacauan, dosa, tadi pelanggaran gitu. Satu yang non-reprehensible, yang memang natural, yang alami. Ya. Nah, kata passion sekarang. Passion itu kan artinya pathos. Itu bisa artinya nafsu, simple passion, ya, simple passion. Tapi itu juga bisa sesuatu yang natural. Setiap manusia itu punya nafsu. Coba kamu nggak punya nafsu makan, kamu nggak akan makan dan mati kan? Gitu. Tapi nafsu makan bukan berarti itu dosa. Yang eksesif, nafsu makan yang berlebihan itulah dosa. Nah, Kristus mewarisi nafsu makan nggak? Iya dong. Masa dia nggak makan? Dari bayi nggak makan? Nggak mungkin kan? Nah, yang diwarisi oleh Kristus sebagai manusia yang sempurna, yang tidak mengenal dosa itu adalah non-reprehensible sin. Ya, maksudnya gini, dia punya passion, Kristus punya passion nggak? Punya. Gitu. Misalnya nafsu makan. Tapi dia bukan nafsu makan yang akhirnya dia tidak mengenal nafsu makan yang eksesif, berlebihan gitu. You see? Nah, itu dia ya. Nah, terus yang kedua, corruption. Corruption itu juga bisa punya dua pengertian, atau fotora ya. Fotora itu atau corruption itu berarti itu menunjukkan natur kodrat manusia itu tunduk kepada nafsu, tapi juga bisa corruption itu bisa menunjukkan bahwa tubuh kita itu nanti akan kembali lagi hancur, maksudnya dekomposisi, mengalami kembali lagi jadi tanah. Itu corruption.
Jadi corruption itu bisa, ya manusia sudah korup ya, artinya manusia itu tunduk pada dosa. Yang kedua, tapi juga bisa mengacu tubuh kita yang nanti akan kembali jadi tanah gitu. Nah, yang mana ini? Nah, kamu lihat natur atau kodrat manusia dari Kristus bisa disebut corruptible dalam pengertian bahwa Kristus mengalami hunger, lapar dan haus. Dalam pengertian ini, dia menuruti nafsunya, passions-nya, tapi passions yang bukan sinful. Sehingga Kristus waktu dia di atas salib dia merasa menderita nggak? Iya, secara manusiawi iya. Bukan pura-pura, memang benar-benar menderita. Gitu. Haus nggak? Iya. Karena dia mewarisi yang corruption tadi. Kalau dia nggak mewarisi Adam yang corruption tadi, ya mungkin dia nggak akan merasa kayak kita, nggak lapar dan sebagainya. Gitu ya. Oke? Dia bisa nggak dengan ilahinya itu membuat dia tuh nggak perlu makan? Hah? Secara ilahi bisa. Secara ilahi. Tapi untuk manusianya nggak mungkin. Gitu. Karena dia memang benar-benar mengambil kodrat manusia yang subject to the passion, sehingga waktu dia mengalami lapar, haus, ya dia tetap lapar dan haus. Dia menderita, ya. Lalu jiwanya bisa terpisah dari tubuh. Gitu loh. Karena dia jadi manusia, maka jiwanya bisa terpisah dari tubuh. Nah, itulah dia. Ya. Tetapi corruption di sini bukan berarti tubuhnya bisa hancur. Tubuh Kristus tidak hancur. Tapi justru bangkit menjadi tubuh yang mulia. Yang ketiga, mortality. Mortality itu berarti kan kefanaan, kekekalan. Ya. Nah, karena di sini dikatakan John Damascus itu mengatakan tubuh Tuhan atau Kristus ya, secara hipostatik itu menyatu dengan Allah kan, tubuhnya dengan natur kodrat ilahinya. Dia tidak kehilangan natural mortality. Ya, tetapi secara hipostatik menyatu kepada firman tadi yang terus memberikan tubuh itu hidup. Jadi tubuhnya Kristus tidak pernah dekomposisi karena terus ada kodrat ilahi yang memberikan hidup. Ya, in other words, the human nature of Christ was mortal. Jadi dengan kata lain, natur manusia Kristus itu fana, mortal, tapi menjadi hidup terus menerus karena apa? Ada natur ilahinya. Oke? Nah, ini yang beda dengan tubuh kita. Tubuh kita nanti akan mengalami dekomposisi, kembali kepada tanah, karena kita nggak punya natur ilahi. Ya, tetapi jiwa kita nanti yang sudah dikatakanlah di Firdaus itu, oke, nanti anak manusia itu tubuh dan jiwa, maka tubuh itu nanti akan di-create ulang, bangkit menjadi tubuh yang tidak lagi fana tetapi kekal, abadi. Nah, baru di situ menyatu dengan jiwa. Oleh apa? Ya oleh energi Allah itu tadi. Jadi tubuh ini walaupun nanti mengalami dekomposisi, tapi akan diilahikan. Ya. Sama seperti kebangkitan tubuh kebangkitan Kristus itu. Oke. Ini ya dari Alfeim. Nah, kita lihat ini kalau kalian baca kembali ke Cyril tadi, second Adam berarti yang kita sebut tadi sebagai Emmanuel itu, ya. Nah, ternyata dia punya kodrat manusia, ya. Ini nanti kalau kita baca ini jadi lebih jelas di sini. Dia punya kodrat manusia, yaitu berarti dia punya energi atau kehendak
seperti manusia. Ya, bagaimana itu bisa bekerja sama di dalam dengan kodrat ilahinya? Nah, di sini yang dikatakan oleh Bapak Gereja, dua kodrat itu adalah kodrat yang tidak terpisah, tidak bercampur baur, ya, tidak tidak seperti yang diajarkan oleh Nestorian dan sebagainya. Oke. Nah, ini akan lebih detail kalau kita baca yang ini, two nature, two energy, and two wills di sini ya. Nah, kita kembali ke sini, kita selesaikan dulu yang nomor 2 ini. Nah, tadi kan Elizabeth ada bertanya ya, tunggu kegenapan waktunya, ya. Maka sampai kegenapan waktu itu manusia itu kan yang ngalami ya itu aja, dosa ya itu, penyembahan berhala itulah, menderita lah, lalu mati, kan gitu siklus manusia ya. Nah, sampai Kristus itu datang. Nah, kenapa harus menunggu genap waktunya? Baru misalnya firman Allah itu menjadi kita. Ya, firman Allah itu menjadi seperti kita. Nah, Cyril mengatakan di sini ada Tuhan sebetulnya sudah memberikan ya seperti nubuat-nubuat, misalnya Daud atau di sini Baruk, lalu misalnya ya Daud itu kan mengatakan, why hast thou departed far from us, O Lord, despise us in the season in tribulation. Ya, kenapa Tuhan jauh dari kami sementara kami itu ada di dalam penderitaan? Oke. Nah, kelihatannya memang Tuhan itu jauh. Kalau kita tuh mengalami penderitaan. Tapi di saat Daud mengalami yang namanya penderitaan itu, dan Tuhan itu depart from us, ya. Nah, itu sebetulnya luar biasanya adalah Tuhan itu sedang datang. Ya, jadi semakin manusia itu makin menderita, makin jauh dari Allah, kita tuh merasa Allah itu jauh, sebetulnya Allah itu makin dekat. Seperti Daud makin dekat dengan kedatangan Kristus. Atau kita sekarang makin menderita, sebetulnya makin dekat Tuhan itu akan datang yang kali kedua. Nah, kamu lihat di sini paradoksnya. Manusia merasa makin jauh dari Allah kalau kita menderita. Nah, itu sebetulnya makin Allah itu makin dekat. Nah, jadi kalau kita punya the mind atau pikiran yang seperti itu, maka kayak tadi belajar saya ya, penderitaan itu sebenarnya membuat kita itu makin dekat kepada Allah, bukan makin jauh. Gitu. Ya. Kenapa kok Kristus datang yang kali kedua itu ada tanda-tanda penderitaan dan sebagainya? Ya, kalau kamu baca Matius 24 dan seterusnya ya. Kenapa seperti itu? Nah, ini sebenarnya Tuhan yang adalah kasih itu seperti penderitaan dan maut itu membuat kita itu makin dekat kepada Allah. So, misalnya nih kita bisa menderita nih, kita bisa mati, tapi itu bukan berarti kita jauh dari Allah. Justru Allah makin dekat dengan kita dalam penderitaan, dalam kesakitan, bahkan dalam kematian sekalipun. Oke? Jadi kalau kalian tuh menderita karena pelayanan, melayani Tuhan, itu bukan berarti Allah makin jauh, dia makin dekat dengan kamu. Sama seperti yang dialami oleh Daud ini. Itulah artinya Immanuel, Allah beserta dengan kita. So, Allah beserta dengan kita itu artinya apa? Dia sudah jadi daging, menjadi serupa dengan kita, dan dia dekat dengan kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang perjanjian lama ini tunggu kapan Mesias itu datang. Ya, nah Mesias itu sebenarnya sudah datang di dalam penderitaan dan kematian mereka. Oke, nah memang nanti baru benar-benar dia menjadi daging melalui seorang perawan ini mengambil daging manusia disebut Immanuel. Nah, Immanuel itulah yang incorporeal yang tanpa jasmani ini sekarang menjadi berbadan
jasmani, yang tidak yang dulu tidak punya badan jasmani, cuma suara, firman. Nah, sekarang dia punya embodied, punya tubuh. Nah, kamu lihat, Tuhan sudah mengeset semua. Jadi ada nubuat-nubuat ya lewat Daud tentang Kristus itu sampai kelahiran Maria, dan dia akan mengandung, ya. Kamu lihat di waktu perjalanan ke sana manusia makin menderita kan? Nah, semakin menderita Allah sudah semakin dekat. Ya, jadi saya bertanya, apakah dunia ini nanti ke depan akan semakin baik atau semakin menderita? Menderita. Nah, jadi siap-siap. Tapi Allah, dunia yang semakin menderita, Allah itu makin jauh atau makin dekat? Makin dekat. Nah, ini paradoks yang harus kita ambil. Bukan sebaliknya, ya. Seperti pikiran Ayub yang dia menderita karena dia nggak ada salah, tiba-tiba dia mengalami kemalangan seperti itu ya. Awalnya dia berpikir dia jauh dari Allah. Orang-orang menuduhnya dia berdosa terhadap Allah. Justru nggak, di balik penderitaan itu Allah ada di situ. Cuma dia nggak bisa melihat aja gitu. Ya tadi kayak martir apa tuh? Mengatakan yang ini ya, ini menarik perkataan dia. Dia ada di sini bersamaku, Emmanuel kan? Tetapi kamu tidak bisa melihatnya karena kenajisnya. Nah sama, kalau kita menderita tapi kita nggak bisa melihat Allah, itu double malangnya, double sengsara. Kita udah menderita tapi kita nggak bisa melihat Allah, 2 kali menderita. Ya. Oke, ini bagus banget dari Cyril, dia mengajarkan kepada kita Immanuel itu pertama dia hadir jadi daging, ya artinya dia jadi Adam yang kedua. Nah, Immanuel itu juga menunjukkan bukannya sekadar dia jadi daging, tapi dia dekat dengan kita. Oke, sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan lanjut ini masih tentang inkarnasi, ya. Karena bagi saya ini pemahaman, kalau kita memahami benar inkarnasi ini, kita akan mengerti nanti siapa kita manusia. Lalu nanti kita bahas di situ manusia, dosa, sampai nanti ke gereja, karena ini campur ya, dogmatik gereja juga dan akhir zaman. Ya, nah kita belum masuk ke tentang manusia, tentang dosa, keselamatan. Walaupun ya sebetulnya pembagian itu waktu kita bahas satu ini sebenarnya mencakup yang lain-lain gitu. Ya. Nah nanti untuk gereja kita akan baca Josh Florowski ini untuk gereja. Ya. Nah, nanti untuk manusia, dosa, keselamatan kita akan pakai. Karena dalam Cyril ini waktu dia bahas Yesus, ya dia sudah bahas keselamatan. Dia sudah bahas tentang manusia. Nah, gitu. Ya, sama nanti agak sedikit sulit tentang Nisa ini. Oke, minggu depan kita akan bahas. Saya akan tuntaskan yang ini ya, yang Cyril. Kita akan percepat. Lalu baru nanti kita akan Cyril itu nanti saya pakai buku ini juga untuk laporan bacaan. Nanti kita akan baca ini juga, and then setelah itu baru kita masuk ke materi kita yang ini, yang Gregory Nisa tentang manusia, ya. And then terakhir nanti kita baru akan bahas tentang gereja ini, tentang gereja. Lalu terakhirnya akhir zaman kita akan kembali bahas buku ini. Ya, semoga ini bisa selesai. Nah, kalau yang Filokalia ini memang nggak sistematis ya, semuanya campur baur di sini. Misalnya dari Maximus. Nah, kalau kalian baca misalnya poin 14 ini kan cerita tentang keselamatan nih.
Ya, 15 ini tentang gimana kita mengerjakan keselamatan kita. Nah, jadi waktu kamu baca filokali ini sebetulnya sudah belajar tentang apa? Keselamatan, tentang dosa, semua campur di sini. Ya, jadi ya pelajaran kita nggak akan sistematis seperti apa ya? Kita akan campur-campuran gitu, ya kayak gado-gado gitu. Tapi yang penting teks-teksnya seperti ini kalian bisa pahami. Oke, nah ini kan misalnya yang saya garis bawah ini tentang dosa ini. Oke, kayak tadi kita bahas senia dan sebagainya itu bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, nah itu about the salvation. Nah ini misalnya treating the body, they do not understand the case. Nah ini gitu. Kenapa Kristus perlu datang misalnya gitu? Jadi manusia. Nah misalnya kayak Bapak Gereja nih sama Masimus mengatakan supaya dia bisa menyentuh bagaimana manusia yang sakit itu. Maka dia datang jadi dokter. Kita sakit perlu ke dokter kan, supaya dokter tahu bagaimana yang sakit dan dikasih obat. Nah sama Allah itu jadi manusia supaya dia tahu nih bagaimana manusia yang sakit ini dan dia kasih obat yang tepat. Nah ini it's mean treat terapi, dia terapi for all condition. Oke, jadi jiwa untuk treating the illness of the soul, ya, menyembuhkan jiwa yang sakit ini adalah semacam terapi. Terapinya itu mana? Terapinya itu adalah berasal dari apa yang dikerjakan oleh Allah atau Roh Kudus itu. Ya, we need to therapy our soul. Nah, yang waktu minggu lalu kita bahas kan jiwa kita yang sedang sakit yang perlu diterapi itu, kalau itu sakit maka membuat apa? Tubuh kita jadi najis kan gitu. Ya kan akhirnya kita melakukan dosa dan sebagainya karena jiwanya sakit. Nah, jiwa inilah yang perlu disembuhkan dulu. Nah, apanya yang mau disembuhkan di dalam jiwa itu? Nah, jiwa itu punya apa? Kalau Masimus mengajarkan itu apa namanya? Ada essence dan energi. Pak Lama saya mengajarkan jiwa itu ada essence dan energi. What is the essence of the soul? Hati, nous tadi. Ya, oke? Nah, apa energy of the soul? Energi dari jiwa itu apa? Ya itulah tadi yang saya sebut ada logistikon, pikiran-pikiran, emotion, dan apa namanya? Passion tadi, nafsu tadi. Nah, itu yang perlu di-healing dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita Tuhan memberikan energinya, anugerahnya. Gitu. Nah, ini yang dealing with the passions ini, terapi ini. Ya. Saya nggak salah pernah apa namanya? Ini kalau kalian baca yang di Masimus ini ya. Jadi caranya harus ada bodily hardship. Ya, ingat apa namanya? Askesis itu macam-macam di sini kalau kalian baca semua di sini itu terapinya. Nah, ini misalnya nih. Oh, ini tentang inkarnasi lagi. Nih. Ya. Nah, Masimus mengatakan kepada kita, the energy of the soul yang ada tadi ya, ratio, and then emotion, dan passions, ya. Nah, itu mesti disentuh oleh anugerah. Oke, anugerah itu apa? Itulah kayak semacam obatnya tadi. Ya, obatnya. Nah, itulah nanti yang akan membuat seperti yang sering saya katakan, matamu itu menjadi terang dan akhirnya apa? Membuat tubuhmu jadi bisa melawan segala godaan. Ya, nah maka dia katakan di sini kita nggak bisa affliction of the soul. Ya, kalau kita belum cleanse our soul.
affliction of the flesh kalau belum cleanse our soul. Ya, oke. Jika ketika daging itu when the flesh has an easy life, ketika kehidupan daging kita dapat kemudahan ini, maka akan membuat terus-menerus berdosa dan dosa itu akan semakin kuat. Jadi jelas bahwa ketika daging menderita untuk melawan dosa itu, maka kebajikan itu yang akan muncul. Jadi kalau kita bisa melawan nafsu daging, nafsu itu datang dari mana? Jiwa tadi kan, yang mengontrol daging. Nah kalau ini kita nggak padamin, maka dosa itu makin bertumbuh. Tapi kalau kita bisa lawan, maka kebajikan itu yang muncul. Maka kita harus berani katanya. Berani apa? Endure the affliction of the flesh. Jadi berani tahan terhadap penderitaan daging. Ya enak memang. Tadi kan saya katakan, dosa itu enak gitu. Waktu kita mau berhenti melakukannya itu nggak enak banget. Kayak orang kecanduan itu nggak bisa berhenti. Ya, tapi dia bilang kita harus apa? Bravely endure the affliction of the flesh. Harus dengan berani menahan, endure itu berarti menanggung ya, menahan sakitnya daging. Itulah yang akan membersihkan jiwa kita dan membawa kita ke kemuliaan. Karena ada yang Paulus mengatakan penderitaan sekarang ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami nantinya. Nggak apa-apa, kamu menderita sekarang, tapi nanti ada kemuliaan yang kamu nikmati jauh lebih besar. Oke, dalam Roma 8 ayat 18 itu. Nah, kita perlu baca seperti ini waktu kita belajar teologi. Ini doktrin apa ini? Hah? Keselamatan kita. Gitu. Oke. Nah, ini yang kalian kan saya minta setiap minggu lah minimal 3 lah baca seperti ini dan ditulis komentarnya. Ya. Nah, saya lihat udah tes minggu yang pertama itu udah banyak yang bikin gitu. Nah, itu dilanjut ini kan ada masih banyak di sini. Kalian bisa pilih aja mau Maximus, mau Thalassius dan sebagainya. Ya, tapi tolong dikasih ini dari sen siapa, tulisan siapa, maksudnya judul bukunya apa gitu. Ya. Nah, misal kamu baca seperti ini, kayak tadi ini contohnya aja nih. What do you think? Apa yang kamu pikirkan nih? Luar biasa kan pemikirannya kan? Gitu. Maka kalau kita nggak berani menderita nih, nggak mau menderita nih, maunya cuma hidup di dalam kedagingan, apa yang akan terjadi? Ya, oke. Nah, berarti nggak akan ada kebajikan yang muncul, buah-buah roh tuh yang muncul tuh nggak ada. Gitu. Ya kan? Nah, maka kita harus punya apa? Kita harus punya namanya bravely endure the affliction of the flesh. Menanggung penderitaan daging. Ya. Nah, kita mau stop apa itu kayaknya sakit banget, tanggung itu. Oke, karena ini akan membersihkan jiwamu dan membawa kita kepada the future glory tadi. Oke, I think saya kira sampai di situ ya.